Kita lanjut bahas PTTHK Serapi episode 748. Oke, lah nggak usah banyak Mang Ming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Melihat ketegangan yang berada di dalam tempat ini, Tetua Feng Xuan tiba-tiba saja maju dan meredakan emosi dari orang-orang klan Phoenix. Lalu dia berkata pada Xiaoyan, "Terima kasih banyak atas bantuan dari Tuan Xiaoyan. Klan Phoenix kita akan mengingat kebaikanmu. Tapi saat ini, klan Phoenix kita baru saja menemukan tempat tinggal yang baru dan masih banyak urusan internal yang harus diselesaikan. Jadi, tidak bisa memberikan sambutan kepada Tuan Xiaoyan." Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia menyaksikan bahwa masih ada anggota dari klan Phoenix yang belum bisa menghilangkan kemarahan di dalam hati masing-masing. Hal tersebut membuat Xiaoyan kembali berkata, "Masalah hari ini, aku datang untuk dunia 1000 besar, bukan hanya untuk klan Phoenixmu. Adapun jika kalian ingin bergabung dengan aliansi api abadi, silahkan saja. Tapi jika tidak ingin bergabung, juga silahkan. Dan aku tidak akan pernah memaksa klan Phoenix ini sama sekali. Oh ya, satu lagi, aku juga akan memberikan peringatan. Jika sampai aku tahu bahwa pasukan pendukung klan Xiao dan juga masalah dari senior Jiu Xuanhuo disebabkan oleh orang-orang dari klan Phoenix, maka aku tidak akan pernah ragu-ragu untuk melenyapkan klan Phoenix dari dunia ini." Ketika Xiaoyan mengatakan hal seperti itu, pandangan matanya cukup dingin. Sun Er, Raja Pelan Roh, dan juga pemimpin dari domain pedang, ketika mendengarkan ucapan dari Xiaoyan, cukup terkejut dan kemudian mereka bertiga segera berkata, "Apa? Ingin melenyapkan klan Phoenix?" Awalnya kedatangan Sun Er, Raja Pelan Roh, dan juga pemimpin domain pedang tempat ini adalah untuk menarik klan Phoenix supaya bergabung dengan aliansi api abadi. Bagaimanapun juga klan Phoenix dan juga klan Naga memiliki hubungan yang cukup erat, dan aliansi api abadi membutuhkan bantuan dari klan Phoenix untuk bisa memasuki wilayah dari klan Naga. Tapi tidak disangka bahwa Xiaoyan akan memberikan ancaman seperti itu. Hal ini bukankah sama saja artinya dengan memperburuk hubungan antara aliansi api abadi dengan klan Phoenix ini? Orang-orang yang cukup arogan di dalam klan Phoenix tidak terima dan kemudian mereka mengatakan, "Apa? Kau ingin membantai klan Phoenix kita? Tidak ada alasan untukmu melakukan hal ini. Semuanya, ayo gabungkan kekuatan. Lenyapkan saja keturunan klan Xiao yang sangat arogan itu." Pada akhirnya, para senior seperti Feng Xia dan juga para tetua yang lainnya langsung mengeluarkan energi dari dalam tubuh dan itu berubah menjadi Phoenix yang besar muncul satu persatu. Xiaoyan ketika menyaksikan pemandangan seperti itu cukup biasa-biasa saja dan kemudian sekali lagi dia mengatakan, "Apa yang aku katakan bukan main-main dan aku serius dalam hal ini. Kekuatanku sudah mencapai tingkat reinkarnasi ke-8. Bahkan jika seluruh klan Phoenix kalian bergabung untuk melawanku, tetap tidak akan pernah bisa mengalahkanku." Akhirnya, boom! Kekuatan reinkarnasi ke-8 memancar dari dalam tubuh Xiaoyan, memberikan tekanan yang luar biasa pada orang-orang klan Phoenix tersebut. Bahkan jika Xiaoyan tidak menggunakan senjata dewa seperti kuali dewa api dan juga pedang pembunuh dewa, dia masih dengan sangat mudah bisa menghancurkan klan Phoenix. Menghadapi situasi yang semakin memanas, Raja Penelan Roh tiba-tiba saja mengatakan, Sudahlah, semuanya tenang. Bencana di dalam tempat ini sudah berakhir dan kita masih harus memberikan bantuan kepada bencana-bencana yang berada di dalam tempat lain. Tuan Xiaoyan, mungkin kita harus segera pergi dari dalam tempat ini." Baru saja Xiaoyan akan meninggalkan tempat ini bersama dengan Raja Penelan Roh, Feng Luanyi, setelah ragu-ragu sejenak, dia tiba-tiba saja mengatakan, "Tuan Xiaoyan, tunggu sebentar. Mulai hari ini, klan Phoenix kita bersedia bergabung dengan aliansi api abadi." Pandangan mata dari orang-orang klan Phoenix seperti Feng Xia ini melihat pada Feng Luanyi sambil mengatakan, "Pemimpin, apa yang kau lakukan?" Namun Feng Luanyi hanya melotot pada tetua Feng Xia ini. Sebagai seorang pemimpin klan, tidak ada seorang pun yang lebih tahu dan juga lebih peduli jalan menuju kemakmuran. Bahkan meskipun di dalam hati dari Feng Luanyi memiliki kemarahan yang besar pada klan Xiao, mereka mungkin harus mengesampingkan
hal seperti ini demi keberlangsungan hidup dari klan Phoenix. Dia tidak ingin nasib dari klan Phoenix ini berakhir seperti Istana Seribu Besar yang telah menghilang dari dunia oleh serangan ras jahat asing. Soyen yang mendengar ucapan dari seorang Feng Luanyi kembali berbalik dan kemudian turun dari udara lalu menatapnya dengan tajam. Segera setelah itu, Soyen pun berkata, "Demi mencegah pengkhianat masuk ke dalam aliansi api abadi, aku telah menetapkan sebuah syarat baru dan juga ketentuan untuk bisa bergabung dengan aliansiku." Tetua Feng Xia dan juga yang lainnya tidak bisa menahan emosi lalu mengatakan, "Apakah kau sebenarnya masih membutuhkan syarat bagi klan Phoenix kita bergabung dengan aliansi api abadi? Apakah kau lupa kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh klan Phoenix kita di masa lalu? Dan mungkinkah kau akan menganggap bahwa klan Phoenix kita seperti seorang pengkhianat?" Feng Luanyi kemudian mengatakan, "Tetua Feng Xia, tenangkan dirimu." Pandangan mata dari Feng Luanyi kemudian kembali melihat ke arah Soyen dan dia pun bertanya, "Syarat apa yang harus kita lakukan?" Sebenarnya selama ini, secara diam-diam Feng Luanyi memperhatikan aliansi api abadi dan dia tidak pernah mendengar ada satu syarat apapun untuk bisa bergabung ke dalamnya. Tapi kali ini, Soyen benar-benar memperlakukan syarat tertentu bagi mereka. Tanpa ragu lagi, Soyen langsung mengatakan, "Jika kau ingin bergabung, apabila atas nama pribadi, kekuatanmu seharusnya berada di atas tingkat reinkarnasi ke-7. Tapi jika atas nama kelompok atau klan tertentu, maka kekuatanmu harus berada di reinkarnasi ke-8. Sebelum kau mencapai kekuatan itu, kau tidak akan pernah bisa bergabung dengan aliansi api abadi. Lagi pula yang aku butuhkan di dalam aliansi api abadi adalah kekuatan sejati, bukan kekuatan badut." Sun yang berada di samping dari Soyen langsung tersenyum karena dia mengetahui bahwa niat yang dilakukan Soyen saat ini adalah untuk menekan kesombongan dari klan Phoenix. Sementara orang-orang klan Phoenix seperti Feng Xia tidak terima dan kemudian dia mengatakan, "Kau, dirimu benar-benar berpikir bahwa klan Phoenix kita tidak berani melawanmu?" Soyen dengan cara yang cukup tenang, dia menimpali, "Ini adalah syarat yang aku berlakukan. Selain itu kau harus tahu, aliansi api abadi telah dipimpin oleh diriku yang merupakan anggota dari klan Xiao. Namun klan Xiao yang saat ini berbeda dengan klan Xiao di masa lalu. Demikian juga dengan klan Phoenix saat ini berbeda dengan klan Phoenix di masa lalu. Apakah kau paham? Aku tahu bahwa selama ini klan Phoenix sangat angkuh dan juga arogan. Jika kalian tidak bersedia dengan syarat yang aku ajukan, ya sudah, aku tidak punya waktu untuk berurusan dengan kalian lagi." Bagaimanapun juga klan Phoenix di masa lalu merupakan penguasa tertinggi bersama dengan klan Naga. Tapi saat ini, setelah mereka kehilangan ahli reinkarnasi ke-9, klan Phoenix bukan lagi penguasa seperti dahulu. Waktu telah berubah dan semuanya tidak sama lagi. Feng Luanyi kemudian mengatakan, "Tuan Soyen, apa yang kau katakan mungkin memang benar. Dan saat ini, sepertinya kita harus berbicara di ruang tertutup untuk pembahasan tentang aliansi api abadi." Soyen pun menganggukkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, "Baiklah, Senior Feng, setelah klan Phoenix kalian bergabung dengan aliansi api abadi kita, aku akan memberikan banyak pil obat untuk klan Phoenix kalian supaya bisa dipergunakan untuk meningkatkan kekuatan, terutama adalah dirimu, supaya bisa cepat mencapai reinkarnasi ke-8. Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen, raut wajah dari Feng Luanyi segera berubah dan kemudian dia tersenyum sambil mengatakan, "Terima kasih banyak, Tuan Soyen." Berbagai prasangka buruk yang tersisa di dalam hati dari orang-orang klan Phoenix ini terhadap Soyen juga seolah-olah telah berkurang. Feng Luanyi kemudian menyuruh mereka untuk bubar demi membangun perumahan di dalam hutan ini. Sementara Feng Luanyi sendiri telah memiliki sebuah rumah yang berada di bawah pohon yang besar. Dan kemudian dia mengajak Soyen bersama dengan yang lainnya masuk ke dalam rumah itu untuk mendiskusikan sesuatu. Setelah beberapa kesepakatan tercapai antara Feng Luanyi dan juga Soyen, pandangan mata dari Soyen saat itu terus melihat pada Feng Luanyi dan kemudian membuat pemimpin dari klan Phoenix itu tiba-tiba saja mengatakan, "Tuan Soyen, aku sebenarnya tahu apa yang ingin kau tanyakan."
Soyen mendengarkan hal seperti ini cukup terkejut dan dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sementara raut wajah dari Feng Luanyi terlihat murung seolah-olah dia mengingat kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Hal itu membuat Feng Luanyi kemudian mengatakan, saat itu Perang Dunia Pertama penuh dengan bencana di mana-mana, dan pada saat pertempuran terakhir, klan Xiao telah mencoba mengumpulkan berbagai kekuatan seperti klan Naga, klan Phoenix, dan juga klan Pelan Roh untuk menyerang pemimpin tertinggi dari ras jahat asing. Tapi pertempuran tingkat dewa itu pada akhirnya gagal dan pemimpin tertinggi dari ras jahat asing dia tidak tewas. Dan berdasarkan beberapa berita yang kurang jelas, sepertinya orang-orang dari klan Xiaomu tidak menyerang pemimpin tertinggi ras jahat, melainkan hanya mengumpulkan kekuatan tertinggi di reinkarnasi ke-9, dan bahkan aku tidak tahu apa sebenarnya yang telah terjadi pada saat itu. Soya dan juga yang lainnya kemudian berkata, menyerang pemimpin tertinggi hanya sebagai alasan saja dan sebenarnya mencoba mengumpulkan kekuatan orang-orang di reinkarnasi ke-9. Apa maksud semua ini? Soyen, Sun-er, dan juga yang lain belum pernah mendengar tentang hal itu, sehingga mereka cukup terkejut. Namun dengan cara ini, Soyen mengetahui bahwa di masa lalu klan Naga dan juga klan Phoenix mungkin memang telah mengerahkan segala upaya untuk membantu klan Xiao, yang bahkan akibat bantuan itu membuat klan Naga dan juga klan Phoenix menjadi sasaran dari ras jahat asing. Feng Luanyi kemudian kembali berkata, misterinya memang tidak terungkap, tapi berkat tindakan dari pemimpin klan Xiao, dia berhasil memukul mundur pasukan ras jahat asing untuk sementara waktu, sehingga mampu mengakhiri Perang Dunia Pertama. Pada saat itu, banyak orang yang terlibat di dalam pertempuran kali itu, mereka semuanya telah terluka parah dan hanya bisa kembali ke dalam klan masing-masing untuk melakukan penyembuhan. Tapi tidak disangka bahwa ras jahat asing kembali mengirimkan pasukan untuk menyerang dengan berbagai cara, dan sasarannya kali itu adalah klan Naga dan juga klan Phoenix. Klan Xiao milikmu mengetahui tentang penyerangan ini, dan kemudian kabarnya mereka telah langsung mengerahkan sisa pasukan di dalam klan Xiao untuk memberikan penyelamatan, bantuan untuk klan Penelan Roh dan juga klan Naga serta klan yang lainnya tiba tepat waktu dan berhasil memukul mundur pasukan ras jahat asing untuk sekali lagi, sehingga klan Naga dan juga klan-klan yang lainnya tidak mengalami kerusakan. Adapun untuk klan Phoenix, pada saat itu bala bantuan dari klan Xiao benar-benar tidak datang. Sementara pasukan ras jahat asing yang telah dipimpin oleh orang dari 3 kerajaan ras jahat, mereka berhasil mengobrak-abrik dan juga menghancurkan klan Phoenix. Pada akhirnya, tetua tertinggi dari klan Phoenix milikku harus membayar harga yang mahal untuk melakukan peledakan diri demi bisa melindungi garis keturunan dari klan Phoenixku. Dan inilah yang menjadi alasan utama kenapa klan Phoenix sangat membenci klan Xiao. Dan aku benar-benar tidak tahu sebenarnya apa yang telah terjadi dan kemanakah bala bantuan dari klan Xiao. Mereka mengatakan telah mengirimkan bala bantuan itu, tapi tidak ada satupun orang dari klan Xiao yang muncul. Soyen dan juga yang lainnya hanya terdiam ketika mendengarkan penjelasan seperti ini. Sementara Raja Penelan Roh tiba-tiba saja mengungkapkan kekhawatiran, lalu berkata, adapun untuk senior 9 dewa api yang mendalam, mungkinkah ada seseorang yang menyerang secara diam-diam? Mendengarkan hal seperti ini, Feng Luanyi kemudian menimpali, apa? Serangan diam-diam? Raja Penelan Roh hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, aku ingat dengan jelas pada saat itu klan Xiao telah mengirimkan pasukan untuk menuju klan Phoenix yang dipimpin oleh tetua ketiga klan Xiao, yaitu Xiao Yuanming. Kekuatan orang itu berada di seperempat reinkarnasi ke-9 dan Xiao Yuanming adalah orang yang luar biasa. Setidaknya seseorang yang bisa mengalahkan dia membutuhkan kekuatan di tingkat reinkarnasi ke-9 yang asli. Mendengarkan hal seperti ini membuat Feng Luanyi tiba-tiba saja berkata, tapi pada saat itu perang antara langit dan bumi baru saja berakhir. Baik kerajaan malaikat, orang-orang di pusat dunia manusia, dan bahkan orang-orang
Di dalam ras jahat asing yang memiliki kekuatan reinkarnasi ke-9, mereka semuanya sedang sekarat dan menarik diri untuk melakukan penyembuhan. Bagaimana mungkin bisa seperti ini? Siapa yang telah menyerang Xiao Yuanming? Zhou Yan juga tidak paham dengan hal ini, yang kemudian dia mengatakan, "Senior, masalah ini sebenarnya sudah berada di dalam jangkauan dari penyelidikanku dan kuharap senior tenang. Kita pasti akan bisa secara perlahan mengungkap apa sebenarnya yang telah terjadi. Mungkin di masa lalu hanyalah sebuah kesalahpahaman antara klan Phoenix dan juga klan Xiaoku." Peng Luanyi kemudian menimpali, "Baiklah jika begitu, mungkin aku hanya bisa menunggu hasil dari penyelidikan. Selain itu, untuk 9 dewa api yang mendalam, Sun Er tiba-tiba menyadari kesedihan dari Feng Luanyi dan dia pun segera mengeluarkan segel reinkarnasi di dahinya sambil mengatakan, "Senior, kau tidak perlu khawatir. Sebentar lagi kau akan bisa bertemu dengan senior 9 dewa api yang mendalam karena aku adalah reinkarnasinya." Melihat segel reinkarnasi milik Sun Er ini, Feng Luanyi bisa merasakan aura yang cukup familiar dan kemudian dia berkata, "Terima kasih banyak atas hal ini." Pada akhirnya, Feng Luanyi bisa menarik nafas dengan lega. Untung saja senior Jiu Xuan Huo tidak mati. Jika tidak, maka kegelisahan akan menimpa hati dari Feng Luanyi seumur hidupnya. Detik berikutnya Zhou Yan segera mengatakan, "Sekarang pertempuran habis-habisan di dalam dunia 1000 besar dan juga ras jahat telah dimulai. Namun aku tidak tahu bagaimanakah situasi di berbagai wilayah yang lain dan apakah mereka membutuhkan dukungan kita atau tidak." Mendengarkan ucapan dari seorang Zhou Yan, pandangan mata dari Feng Luanyi seolah-olah bisa melihat ke bagian dalam dari tubuhnya dan kemudian dia mencium adanya aura yang cukup familiar. Itu berasal dari artefak tersembunyi di dalam tubuh Zhou Yan, yang kemudian Feng Luanyi segera mengatakan, "Tuan muda Zhou Yan, kenapa kau harus bingung tentang hal ini? Sepertinya di dalam tubuhmu ada sebuah artefak yang bisa kau gunakan untuk melihat situasi pertempuran di dalam berbagai wilayah." Zhou Yan pun cukup terkejut dan kemudian dia mengatakan, "Maksudmu, apakah cermin yang aku bawa?" Dan itu merupakan artefak peringkat 12 dari dunia manusia. Feng Luanyi hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan cermin itu merupakan cermin yang diberikan oleh Leng Duochen kepada Zhou Yan. Tanpa ragu lagi, Zhou Yan langsung mengeluarkan cermin pemberian Leng Duochen, dan kini cermin besar itu pun muncul di hadapan dari Zhou Yan dan juga yang lainnya. Feng Luanyi kemudian berkata, "Menurut catatan sejarah, kau memang bisa menggunakan cermin ini untuk memata-matai langit dan bumi serta melihat situasi di sebuah wilayah yang lain." Zhou Yan kemudian menimpali, "Tapi bagaimana caranya menggunakan artefak ini untuk mengaktifkannya?" Raja Penelan Roh tiba-tiba saja mengatakan, "Mungkin kau bisa menggunakan kekuatan api di dalam tubuhmu untuk mengaktifkan cermin ini." Zhou Yan kemudian mengatakan, "Jika begitu mari kita coba. Api suci, nyalakan." Seluruh tubuh dari Zhou Yan kini langsung memancarkan kekuatan api suci 9 warna dan kemudian tanpa ragu dimasukkan ke dalam cermin besar ini satu persatu. Dalam sekejap saja, cermin itu pun langsung memancarkan sinar cahaya dan kemudian menampilkan gambar-gambar yang ingin dilihat oleh Zhou Yan. Kali ini sebuah gambar dari dunia yang gelap gulita dengan kekuatan-kekuatan jahat yang telah menyebar di dalamnya, menguasai tempat ini dengan cara yang cukup mengerikan. Dan itu sebenarnya merupakan dunia devil, tempat dari Su Suiying dan juga Xiao Yixian berada. Raja Penelan Roh ketika menyaksikan adegan yang berada di dalam dunia devil, dia nampak khawatir dan kemudian mengatakan, "Menurut informasi yang telah aku dapatkan, dunia devil sebenarnya telah diserang oleh 3 bangsawan yang kuat dari ras jahat. Mereka juga berasal dari keluarga kerajaan dan kekuatan tempur mereka cukup mengerikan. Bahkan sebagian besar pemimpin dalam operasi ini berada di reinkarnasi ke-6 bahkan ke-7. Sun Er kemudian melihat pada Zhou Yan sambil mengatakan, "Kakak Zhou Yan, kau tidak perlu khawatir. Sebelum perang itu dimulai, aliansi api abadi kita telah melakukan banyak tindak pencegahan, dan Xiao Yi bersama dengan yang lainnya dari klan peri api
telah dikirimkan untuk menuju dunia devil. Berpindah pada kehampaan yang remang-remang dari dunia devil, 3 bayangan jahat yang semuanya menggunakan jubah berwarna hitam kini telah muncul, dan kemudian salah satu dari mereka mengatakan, "Wahai kalian para penghuni dari dunia devil, situasi di dalam tempat ini sudah dikuasai oleh kita. Jadi kenapa kalian harus melakukan perlawanan yang sia-sia seperti itu?" Di tempat ini juga ada Raja 10.000 Iblis dan juga Ratu Bulan Darah. Keduanya saling berpandangan dan tiba-tiba Raja 10.000 Iblis berkata, "Pemimpin Susueying, kekuatan dari ketiga orang ini sungguh mengerikan. Jika hal seperti itu terus berlanjut, maka peluang kita untuk menang sangat tipis." Karena 3 orang berjubah hitam yang menyerang ke dalam tempat ini, mereka memiliki kekuatan puncak reinkarnasi ke-6, setengah langkah reinkarnasi ke-7, dan bahkan yang paling kuat adalah reinkarnasi ke-7 yang asli. Belum lagi ada banyak pasukan yang telah mereka bawa. Dan hal seperti ini tidak bisa diremehkan oleh orang-orang dari dunia devil. Di sisi lain, di dalam dunia devil ini, kekuatan mereka sangat berkurang. Susueying adalah pemimpin baru dari pusat dunia devil, dan bahkan kekuatannya hanya mencapai puncak reinkarnasi ke-6. Jika dikombinasikan dengan kekuatan 2 api suci di dalam tubuhnya serta pedang iblis, maka mungkin dia bisa melawan seorang di reinkarnasi ke-7 biasa. Sementara wakil pemimpin pusat dunia devil, yaitu Xiao Yixian, kekuatannya berada di reinkarnasi ke-6, dan dia juga memiliki pil suci racun di dalam tubuhnya bersama dengan kuali dewa racun, yang membuat kekuatan tempur dari Xiao Yixian hampir tidak terkalahkan di bawah reinkarnasi ke-7. Sementara Ratu Bulan Darah sendiri hanya berada di setengah langkah reinkarnasi ke-6. Dia juga memiliki armor yang bernama armor Bulan Darah, serta api suci yang berwarna hitam dan bernama api iblis pembakar hati, sehingga hal seperti itu bisa meningkatkan kekuatan di dalam tubuhnya. Raja 10.000 Iblis, kekuatannya berada di puncak reinkarnasi ke-5, dan dia juga memiliki manik-manik ajaib. Roh bambu suling, kekuatannya berada di puncak reinkarnasi ke-4. Bahkan generasi muda, yaitu bocah iblis berduri, pada saat ini juga telah ada di dalam tempat ini. Dia mengendalikan kotak batu ajaib, dan kekuatannya hanya berada di reinkarnasi ke-3. Barisan seperti ini masih tidak bisa untuk melawan pasukan ras jahat asing yang telah menyerang dunia devil. Susueying kemudian mengatakan, ini merupakan perang, tidak ada kata menyerah bagi kita semuanya. Ditambah lagi untuk saat ini aliansi api abadi mungkin tidak bisa memberikan bantuan pada kita, dan kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Pedang iblis yang berada di tangan dari Susueying sekarang telah langsung berdengung tanpa henti. Energi iblis dari dalam tubuhnya menyapu dengan cara yang cukup mengerikan. Salah satu sosok berjubah hitam yang berada di dalam tempat ini yang merupakan ras jahat asing tiba-tiba mengangkat tangannya dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Orang itu berniat untuk menghancurkan dunia devil ini. Tapi sebelum serangannya dilepaskan, detik berikutnya, dar! Terdengar suara ledakan yang keras dari arah belakang, dan itu sebenarnya berasal dari segel yang telah mengurung dunia devil ini dan dihancurkan oleh seseorang. Detik berikutnya, kekuatan api yang membara keluar dari sana lalu menyebari seluruh tempat ini, disertai dengan suara. Dunia devil juga merupakan bagian dari aliansi api abadi kita, dan sekarang pasukan dari peri api datang untuk menyelamatkan dunia devil. Susueying dan juga Xiao Yixian cukup terkejut. Lalu mereka segera mengatakan, "Xiao Yi, kekuatan Xiao Yi sendiri saat ini telah mencapai tingkat reinkarnasi ke-6. Ditambah dia memiliki piano ajaib dan juga api sumber peri. Kekuatan tempurnya bahkan cukup mengerikan. Di belakangnya juga ada banyak pasukan elit dari klan peri. Kekuatan dari klan peri api benar-benar meningkat, dan ini adalah hasil kerja keras dari para alkemis di dalam dunia surgawi dan juga wilayah api yang tidak berujung. Melihat bala bantuan telah muncul di dalam tempat ini membuat 3 orang berjubah hitam
merasakan kekhawatiran di dalam hati mereka. Pandangan mata dari Su Suiying melihat pada Xiaoyi dan kemudian dia berkata, "Kau telah meninggalkan markas pusat aliansi api abadi. Apakah itu tidak apa-apa?" Xiaoyi sambil tersenyum mengatakan, "Tenanglah, kau tidak perlu khawatir. Semuanya aman terkendali." Su Suiying kemudian melihat pada 3 orang berjubah hitam sambil mengatakan, 3 keluarga kerajaan utama dari ras jahat asing telah datang ke dalam dunia devil kita. Maka dari itu tentu saja dunia devil ini harus memberikan sambutan serta perjamuan yang luar biasa. Ayo, semuanya maju! Dengan adanya bala bantuan dari Xiaoyi serta orang-orang klan peri yang lainnya, semangat dan juga keberanian di dalam tubuh orang-orang dunia devil kini telah melonjak. Melihat situasi seperti itu, salah satu sosok berjubah hitam kali mengatakan, "Sial, jika seperti ini kita pasti akan kalah. Cepat keluarkan kekuatan di dalam tubuh kalian dan kemudian lepaskan serangan gabungan." Pada akhirnya 3 orang berjubah hitam itu langsung mengeluarkan aura hitam merah dari dalam tubuh, dan kemudian Xiaoyi ketika menyaksikan hal seperti ini hanya bisa mengatakan, "Lenyapkan mereka." Dalam beberapa saat dunia devil telah terjatuh ke dalam pertempuran yang hebat. Tapi jika dilihat dari situasinya, sepertinya pasukan ras jahat asing yang telah menyerang dunia devil akan kalah telak, dan ini hanya tinggal masalah waktu saja. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah orang-orang dari Xiaoyi dan juga Su Suiying benar-benar mampu mengalahkan pasukan ras jahat asing yang telah menyerbu ke dalam dunia devil ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kau browser.